Kisah ini berawal pada tahun 1955, di mana seorang anak berumur 10 tahunan yang bernama Lewis memutuskan untuk pindah ke rumah pamannya di New Zealand setelah kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan. Sesampainya di Zealand, Lewis disambut oleh pamannya, Jonathan, yang kemudian langsung membawa Lewis ke rumah tuanya. Di depan gerbang, Jonathan diaruh-aruh oleh tetangganya bernama Nyonya Handcat. Setelah itu, Jonathan kembali mengajak Lewis masuk ke rumahnya. Lewis sangat terheran karena setiap ruangannya terdapat banyak sekali jam dan barang-barang antik. Lewis juga bertemu dengan tetangga sekaligus teman baik Jonathan, yaitu Nyonya Florence Zimmerman. Kemudian Jonathan menunjukkan kamar Lewis di lantai atas. Setelah itu, Lewis diajak untuk makan biskuit dan minum coklat hangat di lantai bawah. Dari awal masuk ke rumah ini, Lewis sudah mulai merasakan keanehan persis dengan apa yang ia rasakan saat ini. Di mana saat bermain poker dengan pamannya, kartu Lewis tiba-tiba berubah yang tadinya amburadul menjadi seri dan memenangkan permainan poker. Namun hal ini tidak dihiraukan Lewis dan berpikir kalau ini hanya kebetulan saja. Pagi harinya, Lewis pergi ke sekolahan barunya. Saat di pelajaran olahraga, Lewis nampak minder karena tidak ada yang mau memilih Lewis sebagai tim basketnya karena tampilannya yang culun serta memakai kacamata goggle. Namun, di sini salah satu murid bernama Terby mau memilih Lewis untuk menjadikan bagian timnya. Lewis yang tak pandai bermain basket nampak kesusahan dan menjadi bahan lelucon. Setelah jam pulang sekolah tiba, Lewis menghampiri Terby yang terlihat sedang bermain bisbol sendirian. Mereka saling berkenalan dan nampaknya Terby baik dengan Lewis. Di saat Lewis mengatakan bahwa dirinya tinggal di rumah tua, Terby langsung mengatakan rumor tentang pembantaian di rumah tua yang Lewis tinggali. Namun Lewis tak percaya begitu saja. Malam harinya, saat Lewis tertidur, ia bermimpi didatangi ibunya dan curhat tentang keanehan di rumah tua yang ia tempati. Ibu Lewis juga mengatakan bahwa Lewis bisa saja dalam bahaya dan menyuruh Lewis untuk mengambil buku rahasia serta sebuah kunci. Belum paham dengan perkataan ibunya, Lewis tiba-tiba terbangun. Kemudian Lewis mendengar gemblontangan di lantai bawah. Lewis langsung mengeceknya dan melihat pamannya sedang dimak-dimik. Ia terus mengikuti sang paman dan berakhir di sebuah gudang di mana Lewis ini melihat pamannya sedang gebuk-gebukin tembok pakai kampak. Hal tersebut membuat Lewis takut dan berlari. Lewis berusaha kabur dari rumah, namun ia malah melihat lukisan yang tiba-tiba bergerak dan menuliskan "Jangan pergi" kepada Lewis. Disusul dengan benda-benda lainnya yang ikut bergerak sendiri. Gak cuma itu, kursi sofa yang ada di ruang tengah juga bergerak lalu menghalangi Lewis. Melihat Lewis ketakutan, Jonathan pun akhirnya menjelaskan kepada Lewis bahwa rumah ini beserta isinya menyukai Lewis dan tak ingin Lewis pergi. Jonathan juga menjelaskan jika rumor pembantaian yang diomongin orang itu salah. Ia juga menjelaskan kalau benda-benda di rumah ini bisa hidup karena sihir yang dia miliki. Jadi Jonathan ini ternyata seorang penyihir. Kemudian Lewis diperlihatkan buku-buku tentang mantra sihir. Alasan Jonathan suka keliling rumah tengah malam karena dulu pemilik rumah ini adalah Isaac Izzard dan istrinya Salena.
yang merupakan penyihir jahat serta menyembunyikan sebuah jam penting di dalam dinding rumah ini. Maka dari itu Jonathan suka bongkar-bongkar tembok hanya untuk mencari jam tersebut. Di sini Lewis meminta diajari sihir oleh Jonathan. Awalnya Joe menolak, namun akhirnya Joe mengajarinya dengan memberi beberapa buku sihir untuk Lewis pelajari. Hari demi hari Lewis belajar tentang sihir, namun ia belum bisa menggunakan sihirnya. Saat di sebuah ruangan, Lewis melihat peti yang menempel di dinding. Kemudian Jonathan menjelaskan bahwa peti tersebut dilindungi dengan tangkisan jimat yang membuat iblis tak bisa mendekat. Jonathan memberi kebebasan di rumah ini, tapi ada satu peraturan yang harus Lewis patuhi, yaitu jangan pernah membuka peti tersebut. So I need to hear you say it. Keesokan harinya, seperti biasa, Lewis berangkat sekolah dan hanya Terby yang menemani Lewis. Terby memberi masukan kepada Lewis untuk melepas kacamata goggle-nya agar anak-anak lain tidak menganggapnya culun. Lewis pun nurut dengan masukan Terby. Gak lama kemudian, Jonathan datang menjemput Lewis. For what? We just go, please. Doggone that. To Noble One, like the... Sesampainya di rumah, Lewis diberi pelajaran berikutnya, yaitu pelafalan mantra sihir. Namun Lewis masih belum bisa menghafalkannya. Quiet down and listen. Setelah itu Jonathan menunjukkan sihirnya dengan memainkan sebuah seruling. Kemudian ia menunjukkan penampilan alam semesta muncul di sekitar Lewis. Semakin hari, kekuatan sihir Lewis semakin berkembang dengan mempraktekkan mengubah warna kucing. Class president election is... Pada suatu hari, Terby terpilih menjadi ketua kelas, namun setelah itu sikap Terby berbeda. Terby jadi menjauhi Lewis dan kembali bermain dengan anak-anak nakal yang tidak mau berteman dengan Lewis. Lewis mencoba untuk menarik perhatian Terby dengan mengatakan kalau rumah tua yang ditempatinya bukanlah bekas pembantaian, melainkan rumah dengan penuh sihir. It's a warlock. That's a boy legend. Lewis juga menawarkan jasa sihirnya untuk memenangkan beberapa permainan bola yang akan Terby mainkan di perlombaan. Tertarik dengan perkataan Lewis, Terby pun mau mendatangi rumah Lewis dan mempelajari sihir untuk mencetak skor perlombaan. Di lain tempat, Jonathan terus mencari jam yang disembunyikan Isaac dengan menggunakan stetoskop di gudang bawah. Jonathan melihat foto Isaac dan istrinya yang membelakangi patung. Namun anehnya, patung yang difoto dan yang asli gaya tangannya berbeda. Menyadari hal tersebut, Joe menggerakkan tangan patung ke atas dan tiba-tiba sebuah patung mulut besar di belakang Joe terbuka lebar. Jonathan langsung memasuki mulut patung yang nyambung ke dalam sebuah ruangan rahasia. Serta menemukan kertas biru yang diduga ada hubungannya dengan keberadaan jam yang Joe cari. Di waktu yang sama, Lewis kembali ke rumah bersama Terby untuk mempelajari sihir. Namun di sini perhatian Terby tertuju ke peti yang dilarang Jonathan. Karena penasaran, Terby berniat membuka peti tersebut. Walaupun Lewis melarangnya, Terby tetap membukanya, lalu menemukan sebuah buku tentang trik menghidupkan kembali mayat atau orang hidup. Practice of communicating with the dead. Now that would be a trick. Di saat Joe akan kembali, Lewis langsung merebut bukunya lalu menaruh kembali di peti, kemudian menguncinya kembali. Di sini Jonathan tak mengetahui jika Lewis telah membuka petinya. Do you want to play ball with me? Later, okay? Malam harinya, Lewis kembali ditatangi bayangan ibunya. Kemudian Lewis bercerita tentang pertemanannya dengan Terby yang semakin renggang.
Ibunya pun mengatakan ada satu cara agar bisa berteman kembali dengan Terby, yaitu menunjukkan sihir asli yang ada di buku terlarang. You found it, didn't you? Keesokan harinya di sekolahan, gadis bernama Rose Rita yang diam-diam mengamati Lewis jauh-jauh hari memberitahu Lewis tentang kelakuan asli Terby. Terby ini akan berbuat baik kepada semua murid selama masih kampanye pemilihan ketua kelas. Dan setelah itu ia akan menghiraukan murid-murid termasuk Lewis. Namun Lewis tidak percaya omongan Rose. Ia malah menghampiri Terby dan menawarkan Terby kembali untuk menunjukkan trik menghidupkan orang meninggal kepada Terby. What's the time? Malam harinya, Lewis dimak-dimik mengambil buku terlarang. Kemudian menuju ke kuburan di mana Terby sudah menunggu Lewis di kuburan. Di saat Terby akan melakukan sihirnya, buku terlarang Terby sih. Di saat Lewis akan melakukan sihirnya, buku terlarang menunjukkan ke arah makam dengan peti mati besar di atasnya. Langsung saja mereka berdua menghampirinya, lalu mulai melakukan ritual membangkitkan orang meninggal atau mayat. For thou who sleeps in Ritual tersebut berhasil. Kemudian peti besar tiba-tiba bergerak terbuka. Terby langsung lari disusul dengan Lewis saat melihat tangan mayat mulai muncul dari dalam peti. Keesokan harinya, sihir yang dimiliki Lewis menghilang, serta benda-benda yang ada di rumah mendadak aneh. Jonathan yang menyadari ada yang tak beres langsung pergi ke kuburan Isaac, dan benar saja mayatnya sudah menghilang. Berarti tanpa sepengetahuan Joe, trik yang dilakukan Lewis semalam adalah mayat Isaac Isert. Jonathan dan Florence memikirkan cara bagaimana untuk mengusir arwah jahat Isaac. Florence yang sekarang sihirnya tak sempurna menyarankan Jonathan untuk menggunakan kekuatan sihir Lewis menghadapi arwah Isaac. Namun Joe menolak karena Lewis masih kecil. I can't. I'm sorry. Setelah itu mereka berdua memasang tapal kuda di depan rumah tua untuk menahan arwah Isaac masuk ke dalam rumah. Maybe. Karena situasinya yang memburuk, Jonathan menyuruh Lewis untuk tinggal di rumah Florence sementara. wait. Sesampainya di rumah Florence, Florence angkat bicara dan bercerita tentang masa lalu Isaac kepada Lewis. Dulunya Jonathan dan Isaac adalah sepasang teman yang sama-sama mempunyai sihir. Mereka berdua selalu bersama saat melakukan pertunjukan sihir. Kemudian Isaac pergi ke Jerman untuk berperang. Setelah itu Isaac dinyatakan menghilang. Namun beberapa bulan kemudian Isaac pulang ke rumah dengan keadaan yang berbeda. Ia menjadi pemarah dan kekuatan sihirnya menjadi kuat. Bahkan Isaac juga mengusir Jonathan dari rumahnya. Gak lama kemudian Isaac menikah dengan wanita penyihir yang bersifat dengki dan kejam bernama Salena. Night last year. Pada suatu malam, Isaac melakukan ritual sihir darah untuk membuat kunci jam dari tulang manusia yang diduga tulang Salena. Jonathan dan Flores mencegahnya, namun Isaac meninggal karena terkena ledakan dari ritual tersebut. How magic comes. Terby! Keesokan harinya, Lewis mencoba berbicara kepada Terby bahwa apa yang mereka lakukan kemarin menjadi masalah besar di rumahnya. Namun Terby masa bodoh dan malah membuli Lewis dengan memukulnya. Just a weirdo. Setelah pulang dari sekolah, Lewis pergi ke ruang pribadi Jonathan untuk mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya.
Namun tiba-tiba Lewis malah diserang oleh puluhan buku yang terbang seperti burung. Beruntung saja Jonathan dan Florence datang menyelamatkan Lewis. I told you it's not safe. Di sini Lewis punya ide untuk memecahkan cara untuk melawan Isaac. Ia mengajak Joe dan Florence ke restoran untuk mendapatkan Ovaltine, di mana di dalam jajan Ovaltine terdapat mainan pin pemecah sandi rahasia. Shakes, please. Saat ditelusuri, ternyata isinya cara untuk memutar kembali waktu ke lebih awal. Jadi, kedepannya manusia tidak akan tua, melainkan menjadi muda, bahkan bayi. Dan itu terjadi saat gerhana bulan yang ternyata akan terjadi nanti malam. Inilah rencana Isaac setelah pulang dari peperangan. Entah apa yang ada di pikiran Isaac. We'll take the gumballs. Isaac's been here. Ketika mereka kembali ke rumah tua, seisi rumah sudah berantakan. Kursi sofa pun sudah porak-poranda. Must have been looking for something. Jonathan mengetahui bahwa Isaac baru saja dari sini untuk mencari kunci tulang yang disimpan Jonathan. Maka dari itu, Joe akan menghancurkan kuncinya, namun usahanya sia-sia karena kuncinya tak bisa dihancurkan. Uncle Jonathan. Di sini, Lewis baru mengaku bahwa dirinya lah yang telah membangkitkan Isaac dari kuburan menggunakan buku terlarang. Hal tersebut membuat Jonathan sangat marah. Was my one rule. I didn't mean to. Jonathan. Please, I'll make it up to you. Jonathan menyuruh Lewis untuk pergi ke rumah Florence agar aman. Namun saat baru keluar rumah, Lewis melihat Isaac sudah berada di rumah tetangga Joe, yaitu Henchett. Langsung saja Lewis menghampiri Henchett dan mengajaknya berlindung di rumah tua. Namun di sini Isaac menyusul dan mencoba membuka pintu rumah. Henchett malah membuka pintunya dan ternyata Henchett adalah Salena yang selama ini menyamar sebagai Henchett. Sementara Henchett yang asli sudah dibunuh untuk diambil tulangnya lalu dibuat kunci. Mrs. Hanchett. Salena juga menyamar sebagai ibunya Lewis di dalam mimpi. Pantas saja, sang ibu selalu menyuruh Lewis mengambil buku terlarang hanya untuk membangunkan Isaac. You could do everything I wanted. Jonathan dan Florence menyusul Lewis, namun mereka terlambat karena Lewis dibawa oleh Isaac. Jonathan langsung tahu Isaac berada, yaitu di ruang rahasia. Ia dan Florence segera masuk ke ruang rahasia, namun mereka malah tertangkap. Joe dan Florence dirantai, sementara Lewis digantung di atas besi runcing. Isaac, please. Completely dead. Di sini Isaac menjelaskan kenapa dirinya menjadi jahat. Saat berperang, Isaac tersesat di hutan kegelapan. Kemudian ia bertemu penyihir kejam yang memberinya cara mengakhiri peperangan dengan cara menjadikan manusia di seluruh bumi menjadi usia muda, bahkan bayi. Isaac diberi kekuatan dan ritual khusus, namun Isaac harus memberikan sedikit darahnya untuk dijilat sang penyihir. Dan kini Isaac akan kembali menjalankan tujuannya, yaitu mengakhiri peperangan. Ia pelan-pelan mengambil kunci tulang dari Jonathan, namun Florence yang sudah beli Glowing One menghalanginya. Setelah mengalahkan Salena, Florence menyelamatkan Lewis. Kemudian Jonathan mengambil kuncinya kembali, namun Isaac lebih dulu mengambilnya. Isaac dan Salena tiba-tiba menghilang begitu saja. Jonathan, Florence, dan Lewis berniat untuk keluar dari rumah, namun mereka malah diserang oleh patung-patung mengerikan. Dikira akan dibunuh, ternyata mereka bertiga dilempar keluar rumah. You okay? Gak cuma patung, labu-labu di depan rumah tua juga hidup dan menyerang mereka bertiga. Untung saja mereka berhasil kabur dan kembali ke rumah Florence. Please wake up.
Lewis punya ide untuk mencari keberadaan jam Isaac yang akan digunakan mengubah manusia, yaitu dengan menggunakan bal 8 magicnya. Locate. Verb. To detect unknown or unseen. Lewis memohon dalam hati, lalu mengocok-ngocok bolanya. It's the secret clutch. Hasilnya menunjukkan di bawah kettle. Yes! Mereka pun bergegas kembali ke rumah tua untuk mendapatkan jamnya terlebih dahulu. Florence dengan tongkat sihirnya menghancurkan labu-labu, kemudian berhasil masuk sebelum singa taman datang untuk menyerangnya. Kini tinggal patung-patung menyeramkan. Florence menggunakan semprotan serangga untuk menghilangkan sihir di patung-patung, dan hal tersebut berhasil. Florence menyuruh Joe dan Lewis mencegah Isaac, sementara dirinya menahan Snape Speaker. Sesampainya di Kettle, Isaac dan Salena sudah sampai duluan serta siap untuk melakukan ritual sihirnya, di mana tempat tersebut berubah menjadi mesin jam besar. Jonathan berusaha untuk membobol jam tersebut, namun Joe malah terkena sengatan membuat dirinya langsung menjadi bayi. Namun mukanya masih utuh karena tadinya Joe menutup mukanya dengan kartu. Begitu juga orang-orang di luar yang secara tiba-tiba berubah menjadi muda saat kilatan merah menyambarnya. Gak tahu cara menghentikan jamnya, Lewis menjatuhkan 8 ball magicnya dan nyangkut di gerigi mesin, membuat mesin jamnya mati. Kemudian Lewis menggunakan kekuatannya untuk mengambil percikan jam, lalu dilempar ke arah Isaac dan Salena, membuat mereka berdua langsung menghilang. Setelah itu mesin pun berhenti dan Jonathan kembali ke tubuh normalnya. Begitu juga orang-orang di luar yang kembali ke tubuh aslinya. Well, well. Oh, you fixed Snake Spear! Wow. Setelah kejadian tersebut, Jonathan, Lewis, dan Florence kini menjadi keluarga. Would like that very much. Lewis juga sudah tidak lagi mengemis-ngemis untuk berteman dengan Terby. Di saat pelajaran olahraga, Lewis membuli Terby dengan sihirnya. Lewis memilih berteman dengan Rose yang ternyata menyukai Lewis dari dulu. It's the highest compliment. That's how I take it. Film ini ditutup dengan kehangatan keluarga baru Lewis. Film pun berakhir. Alhamdulillah rampung. No, Jonathan, you drive like an old grandma. Nice one, Lewis. Gold star.